Halo, apa kabar kalian? Selamat siang. Aku harap kalian baik-baik saja. Dan untuk tema kali ini, aku ingin membacakan mengenai mau dibawa kemana arah hubungan ini. Mau dibawa kemana arah hubungan ini. Baik, sebelum kita masuk ke pembacaan, aku akan coba untuk melihat energi dari orang ini. Bagaimana kondisinya sama kamu, sampai kamu pun kayaknya ragu-ragu ya. Ada keraguan gini, kedepannya gimana ya Kak Mela? Nah, kita akan lihat untuk energi dari koneksi ini. Keluar book. Sepertinya banyak yang harus diperhatikan ya. Hubungannya rumit. Saya ngelihatnya di sini nih, aku jelasin ya, atau aku akan jabarin satu-satu. Kita punya kartu book. Kartu book itu di sini berarti bahwa hubungan ini, saya nggak tahu ya, apakah hubungannya itu sebagai pelarian. Jadi misalnya di sini kan cocok ya bacaannya buat orang cinta segitiga, TTM atau apapun. Ya karena memang ada hubungan mungkin pelarian dari pasangan sebelumnya, atau masih ada rasa traumatik dari pasangan sebelumnya, sehingga yang aku lihat di sini yang kita tahu adalah hubungannya itu kayak apa ya, yang jelas hubungannya dia itu sebetulnya adalah hubungan yang memang saling dominasi kala itu ya, saling mendominasi, saling kayak atau dia pernah terkoneksi lama dengan seseorang. Namun sayangnya pada akhirnya di sini banyak sekali penderitaan. Ya, banyak sekali penderitaan. Bagaimana efek traumanya? Bagaimana efek traumanya? Bagaimana efek traumanya? Nah, ini ada fetus, artinya efek traumanya itu dia sembuhkan dengan menjalin hubungan baru, menjalin hubungan sama kamu. Bisa aja kalau misalnya di kondisi segitiga, dia bosen di rumah. Ya, dia bosen di rumah. Kalau misalnya hubungannya TTM, HTS-an atau hubungan tanpa status, dia itu memulai untuk starting menyembuhkan diri itu dengan ya mencari orang baru, atau cara healingnya dia itu sekarang itu secara spiritual ya, banyak banyak perjalanan hidup dia itu yang diatasi itu secara agama, secara spiritual kayak gitu. Nah, kenapa memunculkan keraguan atau nggak jelas nih, blur, kenapa seperti itu? Oh iya, lukanya belum sepenuhnya sembuh. Jelas, lukanya belum sepenuhnya sembuh karena ada kartu rope ya. Kalau kita bilang kartu rope di sini itu lebih kayak menunjukkan bahwa ada koneksi yang kuat yang semacam kayak mengikat dia. Dan di sini kalau aku lihat, sekalipun dia sudah berusaha untuk move on, berusaha untuk cari ini ya, secara mentalnya itu terikat secara mentally. Oke? Nah, teman-teman, jika hubungan ini adalah hubungan orang ketiga, maka kamu tahu kan kalau dia mencari pasangan itu sebagai obat ya. Kalau hubungannya memang ini nggak jelas, berarti kamu harus tahu dia ini pernah punya masa trauma yang sangat berat dengan pasangannya, dan sampai dengan saat ini mungkin luka itu masih basah, mungkin kering di luar tapi dalamnya basah, seperti itu.
Oke, ini kondisi hubungan kamu ya. Sudah aku bukain. Kalau resonate bilang resonate, oke? Oke, kita masuk dulu ke pembacaan, lebih kepada penyebab. Lebih kepada penyebab ya. Mau dibawa kemana hubungan ini? Mau dibawa kemana hubungan ini? Ini energinya bisa vice versa. Energi tengah adalah energi kalian, ya. Energi kanan adalah energi dia, energi ini bisa kebolak-balik. Ini energi kamu, energi dia, atau terserah kamu ya. Tapi aku bacakan dulu energi kalian. Kalian ini ibaratnya kalau secara nyata tuh kuat. Secara nyata tuh hubungannya strong, ya. Punya ikatan yang benar-benar kuat antara satu sama lain. Nah, di sini ada kartu The High Priestess. Kartu The High Priestess menunjukkan bahwa kamu ke dia itu belum kayak belum sepenuhnya yakin. Kayak masih ada keraguan-raguan tapi tidak kau nampakkan di orang ini. Nah, bagaimana dia ke kamu? Dia itu kayak gini, teman-teman. Yang di pikirannya sekarang ya, udah jalanin aja dulu. Masalah nanti jadi nggak jadi itu kata nanti. Dari pikirannya adalah yang penting kamu tuh udah aku dapetin. Ya, ini jalan dulu. Dari sini paham ya, karena kita lihat dari situasi dan kondisi ada hal yang ruwet dan kamu itu sebagai healernya dia, memulai lagi sesuatu hubungan atau mengenal kamu lagi, mengenal kamu orang baru yang dia deketin adalah sebagai healer. Ini ada kartu shards ya. Sage ini biasanya kita pakai kayak dupa Amerika itu yang bagus ya. Terus kita bakar untuk menghilangkan energi buruk ya. Nah, itu sebagai healer gitu, healing gitu ya, buat healing. Dan dia di sini kayak ngerasa kehadiran kamu itu kayak obat. Kita lihat alam bawah sadarnya dulu ya. Nah, aku melihat alam bawah sadarnya dia ini tuh selalu merasa kesepian. Sekalipun hubungannya tuh sudah ada nih depan mata dengan kamu. Atau mungkin dia kenal kamu, tapi dia kayak merasa hubungannya ini masih kayak kesepian. Jadi kalau seandainya memang kalian ini statusnya HTS, kalian statusnya orang ketiga atau TTM-an, sebenarnya dari dalam hatinya kesepian, tapi secara physically dia nggak mau sendirian gitu. Walaupun kamu udah ada di dekat dia, nemenin dia, tapi di sini yang aku lihat apa ya, antara physically dengan hatinya tuh beda gitu. Kamu pasti akan kena nih energinya tuh, akan kayak ada feedback energi ya sama kamu yang aku lihat di sini. Nah, kartu The World ini menunjukkan bahwa kamu tuh seakan-akan kayak sudah menemukan cinta sejati, tetapi itu apa ya, maju juga membuat kamu ragu karena sikapnya dia di sini ini modelannya itu dia sendiri tuh kayak merasa dia tuh kesepian gitu. Jadi seakan-akan kayak badannya tuh ada di deket kamu tapi kayak nggak ngeblend gitu sama kamu ya. Langsung dijawab semesta. Nah teman-teman, pada dasarnya orang ini itu memaksakan membuka hati, tetapi kayak nggak sepenuhnya all in, nggak sepenuhnya bener-bener mau buka hati. Selalu kayak merasa kurang, selalu merasa kayak kehadiran kamu itu kadang berarti, kadang juga dia lebih banyak pengen sendiri. Triggernya belum ada kepuasan ya. Saya melihat di sini dia itu kayak punya apa ya, punya keinginan secara emosional itu besar gitu. Belum merasa cukup, belum merasa puas gitu loh di hubungan ini. Ini yang menjadi trigger.
Efeknya ke kamu, ya dia memberikan kamu cinta, ya tapi dengan ala kadarnya. Sebetulnya bolongnya atau sakit yang dirasakan itu berdampak sampai ke lapisan 7 gitu ibaratnya ya. Kalau misalnya kamu tuh ibaratnya kamu cuman bisa menuhin 1 cangkir. Dari 7 cangkir kamu hanya bisa menuhin 1 cangkir aja. Dan ini masih banyak gitu loh. Dan ini kenapa yang membuat secara emosional kamu tuh berdampak. Kayaknya gak jelas nih, ngeblur gitu kan. Nah, kita lihat dulu nih secara physically sebetulnya. Apakah memang efek yang ditimbulkan itu kuat banget gitu kan? Kita lihat ya di sini. Dampak impactnya. Ya secara physically di sini kalau saya lihat hubungannya itu ya hubungan yang penuh dengan PHP. Penuh dengan harapan ya, harapan maksudnya gini, oh ya nanti kita akan jadi, kita akan gini, kita akan gitu, tapi kapan nyampainya kita nggak tahu, kapan itu terjadi dia nggak tahu. Di sini ada kartu Queen of Coins, artinya dia masih nyaman dengan kondisi-kondisi dia yang healing, energinya lambat, tidak mau cepat pulih ya. Kamu juga harus menunggu karena seseorang itu mengalami traumatik ya gara-gara apa? Ya gara-gara mungkin dia jatuh cinta banget nih sama orang itu, belum bisa move on, atau mungkin dia sudah berhubungan lama ya. Kalau misalnya hubungannya ini orang ketiga, dia masih belum 100% gak suka sama pasangannya, masih sayang gitu. Ya, ini yang aku bisa lihatkan ke kamu. Sementara kamu melihat ini sebagai kesempatan, tapi kesempatan yang tidak jelas, kesempatan yang ya akan menimbulkan banyak persepsi. Sebenarnya menjalani hubungan ini itu ujungnya arahnya mau kemana? Ya, karena aku melihat di sini kamu tuh kayak menaiki tangga, dan tangga itu tuh kayak nggak ada pintu ke atasnya gitu loh. Jadi kamu mesti kayak ngerangkak, kamu rasain, kamu jalanin, gitu ya. Nah, teman-teman, kita lihat lagi di sini. Alam bawah sadarnya ya, ketika physically ya, kita lihat alam bawah sadarnya secara physically ke kamu, secara fisik, secara ini. Aku tuh bisa bilang orang ini ya, kalau sama kamu secara physically dia happy. Dia suka dengan tampilan kamu, dia suka dengan apa ya, dia merasa kamu tuh adalah orang yang positif, in a positive way kamu adalah orangnya. Dan kamu tuh seakan-akan kayak menemukan seseorang yang memang care sama kamu, karena di sini dia juga membuka hati ya. Kalau aku lihat di sini seperti itu. Terus kita lihat lagi, niatan seriusnya ada nggak? Bagaimana kamu serius nggak ke dia? Niatan seriusnya ada kartu di Chariot. Kalau dibilang jalanin sama kamu, dia berusaha untuk menjalani. Ya, kamu pengen banget nih serius sama dia, tapi di sini ya sepertinya dia masih bercabang, karena di sini kita lihat ada 2 ya. Dia tuh seakan-akan dia tuh multitasking. Jadi gini, ya dia serius sama kamu, dia serius sama pasangannya, gitu. Tetapi kalau misalnya dia memang kalian TTM atau baru pendekatan, ya mungkin dia masih kayak suka ketarik lagi nih sama mantannya, kayak gitu. Masih belum bisa mengukuhkan pendirian mau yang mana. Paham ya? Kalau orang ketiga berarti dia mau jalan dua-duanya. Kamu sama pasangannya, sama istrinya atau sama suaminya, dijalanin bersamaan sama dia, gitu. Tapi ya namanya kalau jalan sebagai cinta segitiga atau TTM ya, HTS-an dan lain-lain, ya ini nggak baik kayak gitu. Oke, kita akan lihat di sini ya. Kalau untuk orang lain ya, jika ini untuk yang cinta segitiga dulu ya. Untuk cinta segitiga, apakah dia punya orang lain selain kamu? Buat TTM-an atau HTS-an, apakah dia punya orang lain selain kamu? Untuk pasangan
cinta segitiga, segi 4 atau segi 5. Apakah di sini dia punya orang lain selain kamu dan pasangannya? Kita akan jawab. Ada kartu Two of Coins. Apakah ada? Nah, kalau Two of Coins itu aku tidak bisa bilang ada. Kenapa? Karena dia aja bingung antara kamu dengan pasangannya. Jadi kalau untuk kesempatan dia memang cap playboy, suka selingkuh, enggak ya. Kalau yang udah berpasangan, kalau TTM atau HTS-an, apakah ada orang lain selain kamu atau mantannya atau siapa? Kita lihat ya. Nine of Wands enggak juga. Jadi ini lebih mengukuhkan bahwa kalau untuk cinta segitiga dia bingung. Kalau untuk HTS-an atau TTM-an di sini dia memang masih mau sendiri, kayak gitu, masih mau menikmati kesendirian. Apakah kalian bisa bersama? Untuk yang cinta segitiga, untuk yang TTM-an atau HTS-an. Kita lihat ya, untuk yang cinta segitiga, apakah kalian bisa bersama? Teman-teman, ini akan sangat sulit karena saya melihat kartu Ten of Cups ya. Ini kan bicara mengenai keluarga. Dia pasti akan memilih keluarganya. Mohon maaf ya. Kalau untuk TTM-an atau HTS-an, apakah ada kemungkinan bisa menikah, bisa bersama? Saya ada kartu The Empress. Jadi gini, ini 50-50. Selama dia yakin, selama dia tidak menemukan cacat dari kamu menurut versinya ya, terus selama dia nyaman sama kamu, maka kemungkinan hubungan ini 50% akan bisa berjalan ke arah yang lebih serius. Buat dia nyaman dulu, intinya gitu. Nah, sekarang untuk kamu, bagaimana kamu harus bersikap? Ini untuk yang cinta segitiga. Ini yang di bawah untuk yang TTM-an atau HTS. Kita mulai dulu dari cinta segitiga ya. Nah, teman-teman, saya ngelihat di sini bagaimana buat kamu. Nah, kalau untuk kamu, untuk yang cinta segitiga, saya ngelihatnya di sini memang dibutuhkan kekuatan atau keberuntungan. Jangan sampai nanti terdengar gitu loh. Ya, jadi sangat berhati-hati kalau hubungan kalian terbuka, bisa jadi berantakan. Dan butuh kuat-kuatan di sini. Sekarang terserah kamu masih berharap sama orang ini atau enggak. Karena kalau misalnya ada kabar yang didengar sama pasangannya, hancurlah ini. Kamu akan dengar kabar buruk. Oke? Untuk kamu yang TTM-an atau HTS-an, bagaimana sebaiknya? Selalu punya harapan baik ya, kalau saya lihat. Selalu punya harapan baik, selalu punya keinginan untuk kenal dia lebih baik lagi, selalu punya keinginan untuk percaya diri lah. Selalu punya keinginan percaya diri buat bisa ngedapetin orang ini. Jadi positive thinking. Karena kalau buat kamu yang TTM atau HTS-an kan itu kan nggak lihat dari status dia punya yang lain atau enggak. Jadi lebih ringan buat kamu. Ya, kartu ini positif teman-teman. Aku ngelihatnya akan berubah jadi positif selama kamu mintanya yang baik-baik aja. Seperti itu. Dan sini ini adalah nama-nama orang yang terkoneksi dengan kamu di pembacaan kali ini. Beginilah kamu harus treatment dia. Oke? Kalau misalnya ada, silakan. Tapi kalau misalnya namanya nggak ada, aku nggak mungkin munculin namanya semua. Silakan direnungi dan jalani kayak gitu. Kalau bisa dijalani, ya. Buat kamu yang cinta segitiga sih, aku harap nggak usah terlalu banyak lah ya. Berharap dengan hubungan yang bercabang kayak gitu. Buat fun aja. Terima kasih yang sudah ke tradinganku untuk hari ini. See you, I love you. Bye bye.